Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pada kali ini saya Anissa Islamah Hidayati 64201333 dari kampus UPSI Cutmutia Bekasi akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Kore 93. Yang pertama adalah latar belakang. Industri musik dan film Korea mampu memasuki pasar musik dunia. Maka dari itu, budaya K-pop tak hanya dikenal secara lokal tetapi sudah secara global. Demam K-pop sudah mulai memasuki negara Indonesia dari sejak tahun 2015 hingga sekarang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor menjamurnya penggemar K-pop di Indonesia. Tak hanya muda-mudi saja yang gemar, tetapi rentang umur dewasa hingga tua pun ada yang menyukai K-pop. Seiring perkembangan zaman, maka tak sedikit pula penggemar K-pop yang ingin memiliki goods atau barang yang berbau idol K-pop. Usaha ini dibangun berawal dari saya sendiri yang sangat hobi berbelanja K-pop merchandise sehingga munculnya keinginan untuk membuka usaha yang berbau K-pop. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan usaha ini dilihat dari aspek non-finansial seperti aspek pasar dan pemasaran, analisis SWOT, dan aspek produksi. Yang kedua ada bagaimana kelayakan usaha ini dilihat dari aspek finansial. Selanjutnya ada profil usaha. Korek 93 merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan merchandise idol yang biasa disebut K-pop. Konsep bisnis ini adalah toko online yang didasarkan kepada hal-hal yang berbau dengan ala artis Korea. Produk yang ditawarkan jenisnya berbeda-beda dan bervariasi, menyesuaikan selera atau keinginan dari konsumen. Antara lain, seperti album, lightstick, dan perintilan K-pop lainnya. Untuk usaha ini memiliki visi menjadi salah satu K-pop store online yang membantu para penggemar berbelanja barang K-pop. Selanjutnya ada landasan teori. Industri K-pop merujuk pada industri musik pop Korea Selatan. K-pop adalah genre musik pop yang berasal dari Korea Selatan dan telah mendapatkan popularitas global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Industri K-pop melibatkan produksi, promosi, dan distribusi musik K-pop serta pengelolaan karir artis. Industri K-pop telah dikenal karena pendekatan yang sangat terstruktur dan terencana dalam menghasilkan produk musik dan mengelola grup atau artis. Perusahaan hiburan besar di Korea Selatan seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment seringkali berperan penting dalam membentuk, melatih, dan memproduksi grup K-pop. Proses pembentukan sebuah grup melibatkan audisi dan latihan intensif selama beberapa tahun. Setelah debut, grup tersebut akan merilis musik secara teratur, melakukan promosi di berbagai saluran media. Industri K-pop juga terkenal akan produksi musik video yang berkualitas, koreografi rumit, dan penampilan mencolok. Industri K-pop tidak terbatas hanya pada musik, tetapi juga melibatkan aktivitas lain seperti konser, tur dunia, perdagangan merchandise, dan penampilan di berbagai acara televisi dan panggung. Sejumlah grup K-pop telah meraih popularitas yang besar, dan fenomena fanbase K-pop yang kuat telah membantu pengaruh dan daya tarik industri ini di tingkat internasional. Selain memberikan hiburan dan musik, industri K-pop juga menjadi sumber pendapatan signifikan bagi Korea Selatan dan berkontribusi pada sektor pariwisata serta promosi budaya Korea di seluruh dunia. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafar 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu gagasan bisnis layak untuk dijalankan secara ekonomi dan komersial. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, keberhasilan, atau kegagalan suatu proyek bisnis sebelum investasi besar dilakukan. Studi kelayakan bisnis melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan gagasan bisnis, termasuk faktor pasar, keuangan, teknis, legal, sosial, dan lingkungan. Hasil dari studi kelayakan bisnis memberikan informasi penting kepada para pemangku kepentingan, seperti calon investor, pemilik bisnis, atau pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Dengan menganalisis berbagai aspek dan faktor terkait, studi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi dan meminimalkan risiko kegagalan di bisnis di masa depan. Selanjutnya ada penilaian aspek yang akan dibahas ada aspek pasar dan pemasaran, analisis SWOT, aspek produksi, dan yang terakhir aspek finansial. Nah, dalam aspek pasar dan pemasaran yang pertama ada segmentasi. Dari segi segmentasi demografi, Korea 93 lebih menjuru kepada penggemar boyband Korea dari agensi hype label, dari remaja, dewasa, hingga tua sekalipun. Uh, dari perempuan fangirl atau maupun laki-laki fanboy, serta memiliki penghasilan menengah ke atas. Dari segmentasi psikografis, Korek 93 berdasarkan penggemar K-Wave mengagumi totalitas dari idol K-pop sehingga membuat mereka loyal terhadap idolnya dan rela melakukan banyak hal. Yang kedua ada targeting, mempunyai target dari kalangan muda, remaja, dan dewasa dari rentang umur 15 tahun hingga 35 tahun. Yang ketiga ada positioning. Korek 93 berlokasi di Tambun Selatan Bekasi, dipilih sebagai tempat berdirinya usaha ini karena kurangnya pesaing sehingga dapat menguasai pangsa pasar dan menjadi satu-satunya tujuan K-popers khususnya yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya. Hal ini ditinjau dari pelanggan yang tidak perlu bingung dan jauh-jauh untuk membeli merchandise K-pop. Selanjutnya ada strategi pemasaran terhadap pesaing. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang ditawarkan antara lain seperti album, lightstick, dan perintilan merch. Yang kedua ada price. Price untuk album dihargai dengan harga 350.000 per pieces. Yang kedua untuk lightstick di harga 700.000 per pieces. Yang ketiga ada photobook di harga 500.000 per pieces. Yang keempat ada DVD dengan harga 1 juta per pieces. Itu di luar ongkos IMS dan ongkir ke alamat customer. Yang ketiga ada promotion. Untuk mempromosikan barang-barang K-pop merchandise, Korea 93 berkonsep online store yang akan menggunakan media sosial seperti Instagram, e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, WhatsApp, dan Twitter sebagai media promosi dan juga untuk media testimoni bagi pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT, strength atau kekuatan dari yang pertama, bisnis dilakukan secara online sehingga memudahkan pelanggan. Yang kedua, kualitas produk yang terjamin keasliannya. Yang ketiga, ada respon penjual yang cepat dan ramah. Yang keempat, memiliki ciri khas produk packing yang menarik. Weakness atau kelemahan, barang sampai ke Indonesia dengan estimasi 2 sampai 4 minggu dari tanggal pemesanan, biaya ongkos kirim atau ongkir EMS yang cukup mahal. Opportunity yang pertama membantu customer dalam pembelian merchandise tanpa harus pergi ke luar negeri atau Korea. Yang kedua adalah K-pop adalah tren yang disukai masyarakat. Yang terakhir ada threat. Yang pertama munculnya generasi dengan sistem penjualan yang baru, maraknya scammer dari seller, dan yang terakhir banyak pesaing yang sudah berpengalaman. Selanjutnya ada aspek produksi. Korek 93 bekerja sama dengan supplier terpercaya untuk membantu pemesanan barang yang akan dijual. Setelah sampai di tangan kami, barang akan disortir untuk mengecek kualitas barang, kemudian barang siap dipasarkan. Yang pertama ada siklusnya. Yang pertama itu barang yang dijual. Barang yang dijual merupakan pemesanan langsung ke supplier. Barang yang akan dijual seperti album, lightstick, dan merchandise official lainnya. Yang kedua ada barang diimpor langsung dari Korea. Setelah memesan ke supplier, barang akan dikirim ke warehouse di Korea, kemudian akan di-packing ulang untuk dikirim ke Indonesia. Yang ketiga, barang sampai di Korea 93 atau barang sampai di tempat di Indonesia. Setelah menunggu sekitar 2 sampai 4 minggu dari tanggal pemesanan, barang akan sampai ke Indonesia. Lalu akan dilakukan pemeriksaan kondisi barang untuk menghindari kerusakan. Yang keempat ada pembelian dan pemesanan.
Pada tahap ini barang akan dijual melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, dan juga pada tahap ini akan melakukan penyelesaian pesanan dari barang yang dibeli konsumen atau barang yang sudah konsumen pre-order sebelumnya. Setelah itu akan di-packing langsung. Setelah pemesanan akan di-packing langsung dan dikirim melalui kurir yang bekerja sama dengan e-commerce. Yang terakhir ada produk sampai di tangan konsumen. Pada tahap ini Korek 93 akan meminta video unboxing untuk bukti bahwa barang sampai dengan baik dan tepat waktu, disertai diberi penilaian melalui aplikasi e-commerce. Selanjutnya ada aspek produksi. Korek 93 menyiapkan mesin dan peralatan sebagai berikut. Yang pertama ada laptop, kedua ada printer, yang ketiga kertas label resi, yang keempat ada spidol, yang kelima ada lakban bening, yang keenam ada bubble wrap, yang ketujuh ada kardus packing. Selanjutnya akses produksi untuk tenaga kerja. Nah, kriteria yang harus dipenuhi calon karyawan Korek 93 yaitu wanita berusia 17 hingga 25 tahun, jujur, giat, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada aspek finansial. Berikut merupakan rincian biaya pembelian mesin dan peralatan. Total semuanya adalah Rp7.705.000. Selanjutnya ada rincian biaya penggunaan modal. Untuk modal awal, Korek 93 modal awalnya adalah sebesar Rp23.361.000 berdasarkan dari total pengeluaran pembelian barang, modal kerja selama bisnis ini berlangsung. Yang selanjutnya ada rincian proyeksi pendapatan per bulan. Untuk pendapatan per bulan, estimasi pendapatan per bulan adalah sekitar Rp17.850.000 dengan rata-rata 27 item pesanan merchandise official per bulannya. Selanjutnya ada analisis break-even point atau BEP. BEP pada bisnis merchandise K-pop adalah sebagai berikut. Keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang modal awal. Keuntungan total pendapatan adalah Rp17.850.000 dikurang Rp23.361.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Korek 93 adalah sebesar Rp5.511.000. Untuk payback period pada bisnis merchandise K-pop adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas, maka diperoleh Rp23.361.000 dibagi 66.132 rupiah. Jadi hasil payback periodnya adalah kurang dari 1 tahun atau 0,8. Kesimpulan, yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis K-pop merchandise menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang menjanjikan dengan permintaan yang terus meningkat. Namun, keberhasilan bisnis ini tergantung pada pemahaman mendalam tentang pasar, pemilihan produk yang tepat, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen risiko yang baik. Dengan perhatian cermat terhadap aspek-aspek ini, bisnis K-pop merchandise dapat menjadi peluang bisnis yang sukses dan menguntungkan. Untuk potensi usaha bisnis K-pop merchandise dapat dikatakan menjanjikan. Namun, keberhasilan bisnis ini tergantung dengan pemahaman tentang pasar, pemilihan produk, serta memilih supplier terpercaya. Dengan perhatian yang cermat terhadap aspek-aspek di atas dapat menjadi peluang bisnis yang sukses dan menguntungkan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.